Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 12 semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, untuk hari ini kita belajar kembali untuk materi PABP. Kemarin kita sudah belajar tentang iman kepada hari kiamat. Nah, untuk hari ini di hari Jumat tanggal 24 September 2021 kita akan membahas tentang rukun iman yang terakhir, yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar. Nah, yang perlu anak-anak ketahui bahwa kita sebagai seorang seorang yang beriman harus beriman kepada apa yang menjadi ketentuan Allah. Nah, ketentuan Allah itu bisa menjadi kodok dan kodarnya, sehingga kalau secara bahasa nih kita artikan, kodok itu artinya hukum, kemudian ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan, seperti itu. Sedangkan kodar, kalau kodar itu secara bahasa itu artinya akhir atau batas. Kadar, kalau dalam bahasa Arab ya ukuran, kepastian, nah seperti itu. Jadi menurut istilah, kalau qadar itu adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada manusia sejak zaman azali, yang berkaitan dengan apa yang terjadi kepada semua makhluknya, seperti itu. Nah, kemudian kalau secara syariat Islam yang tadi yang kodok itu artinya ketetapan Allah Subhanahu wa taala tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk, dengan dengan menciptakan, meniadakan, kemudian dan merubah sebelum penciptaannya sejak zaman azali, seperti itu. Nah, kemudian yang perlu anak-anak ketahui bahwa iman kepada qada dan qadar itu adalah sebuah bukti bahwa kita itu yakin bahwa apapun yang terjadi itu atas kehendak Allah, seperti itu. Kemudian, nah, takdir itu dalam suratan takdir itu bisa digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu suratan takdir yang dapat diubah, yaitu melalui usaha manusia, dan takdir yang tidak dapat dirubah. Contohnya apa? Kematian itu tidak dapat dirubah. Kemudian nasib, baik itu bahagia atau sengsara, itu tidak bisa diubah. Yang bisa diubah itu apa, teman-teman? Yang bisa diubah itu contohnya kita masalah masalah pekerjaan, nah itu bisa diubah gitu. Nah, kemudian dalil dari Al-Quran dan hadis tentang qada dan qadar itu seperti apa, yang kalau kita teman-teman baca nih di surat Al-Qamar ayat 49 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu menurut ukuran. Jadi ukuran Allah dengan ukuran kita itu pasti berbeda. Ukuran Allah pasti jauh, sangat benar dan tepat, sedangkan ukuran manusia hanya sebatas prasangka, seperti itu. Nah, kemudian di dalam surat Al-Hadid juga ayat 22 yang artinya setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya ialah sudah tertulis di dalam kitab atau Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Artinya apa? Artinya segala ketentuan itu sudah ditetapkan, sudah menjadi qadarnya Allah, qadanya Allah, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang hubungan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa? Nah, menurut para ulama atau qadar atau takdir itu ada dua macam, takdir mu'alaq, kemudian takdir mubram. Kalau takdir mu'alaq itu adalah takdir yang erat kaitannya dengan usaha manusia. Kemudian yang kedua, takdir mubram, yaitu takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat diubah melalui manusia. Contohnya tadi ya, kematian, seperti itu. Nah, sebagai seorang yang beriman, sikap apa saja sih yang harus kita lakukan untuk mengimani qada dan qadar Allah itu? Berarti yang pertama, kita harus bersifat positif, menjalankan segala ketentuan atau perintah Allah itu dengan taat. Kemudian apa saja, kita harus optimis dengan segala rencana yang Allah berikan. Kemudian bentuk optimisnya seperti apa nih, teman-teman? Nah, yang pertama, mampu menghentikan dan menahan pikiran negatif. Itu yang harus kita miliki atau kita
lakukan. Kemudian selalu merasa gembira. Nah, selalu merasa gembira itu adalah bentuk dari kita bersyukur atau menerima ketetapan yang telah Allah berikan. Kemudian selalu yakin bahwa segala kesempatan itu pasti ada asalkan kita berikhtiar atau berusaha. Kemudian sering memberikan motivasi dan mendorong diri untuk selalu semangat. Kemudian untuk memberikan motivasi kepada diri supaya kita itu lebih berkembang. Seperti itu. Kemudian selain optimis, kita harus berikhtiar atau ikhtiar. Perintah ikhtiar itu ada juga di dalam Al-Quran di surat Al-Jumu'ah ayat 10, yang artinya apabila sholat telah dilaksanakan maka bertebarkanlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah banyak-banyak agar kamu beruntung. Nah, itu adalah salah satu bentuk ikhtiar, yaitu kita harus mengingat Allah, baik itu dalam keadaan duduk, kemudian berdiri atau berlari pun kita harus mengingat Allah seperti itu. Nah, bentuk-bentuk ikhtiarnya banyak, apa aja ya? Nah, bekerja keras itu bentuk dari ikhtiar. Kemudian semangat, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Nah, itu salah satu bentuk dari kita berikhtiar. Kemudian yang ketiga itu kita harus tawakal. Tawakal itu apa? Tawakal itu berserah diri kepada Allah. Nah, perintah tawakal juga dijelaskan nih di dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. Nanti teman-teman boleh baca ya di surat Ali Imran ayat 159. Nah, kalau bentuk tawakalnya apa? Berarti kita harus meluruskan niat dulu, meluruskan niat supaya Allah tuh menerima segala aktivitas kita atau segala ibadah kita. Kemudian tadi berserah diri kepada Allah, kita sudah berikhtiar nih, kita sudah berusaha nih, berarti kita serahkan hasilnya kepada Allah kayak gitu. Nah, kemudian untuk hari ini kita sudah belajar qada dan qadar Allah. Nah, nanti teman-teman boleh nih cari hikmah apa saja yang bisa kita ambil atau kita dapatkan dari beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, cukup sekian untuk hari ini, dan jangan lupa di minggu depan kita akan mengadakan penilaian tengah semester untuk materi yang dikeluarkan dalam materi yang sudah disampaikan sebelumnya, itu tentang iman kepada akhirat, kemudian iman kepada hari kiamat, kemudian iman kepada hari kiamat, kemudian teman-teman tentang kejujuran, dan kemudian juga tentang penciptaan langit dan bumi. Nah, cukup sekian hari ini dari Ibu Riza, tetap semangat dan insya Allah nanti ketemu di hari Senin. Oke, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.